Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Kamis, tanggal 30 Oktober 2025, dalam masa biasa yang ke-30. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami tak perlu takut sedikit pun, karena Engkau memihak kami. Jagalah kami agar senantiasa bersamamu dalam Yesus Kristus Putramu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 13 ayat 31 sampai 35. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan esok. Dan pada hari yang ketiga, Aku akan selesai. Tetapi hari ini dan esok dan lusa, Aku harus meneruskan perjalananku. Sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh di luar Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau membunuh nabi-nabi dan merajam orang-orang yang diutus kepadamu berkali-kali. Aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayap. Tetapi kalian tidak mau. Sungguh rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kalian tidak akan melihat aku lagi, hingga pada saatnya kalian berkata, terberkatilah dia yang datang atas nama Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan bersama, kita melihat satu sisi lain dari Yesus, yaitu dari sisi kemanusiaan. Sebagai manusia, Yesus penuh kasih, tetapi juga penuh kepedihan. Dalam bacaan Injil tadi, kita mendengar beberapa orang Farisi datang kepada Yesus dan menyampaikan kepadanya, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, sebab Herodes hendak membunuh engkau." Namun, Yesus menjawab dengan ketenangan luar biasa, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok. Dan pada hari yang ketiga, Aku akan selesai." Lalu Yesus menyampaikan kata-kata yang sungguh membuat hati kita tersayat. "Yerusalem, Yerusalem, engkau membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Betapa sering aku rindu mengumpulkan anak-anakmu,
seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak tahu. Yesus tahu bahwa bahaya telah terdekat di depan matanya. Ia tahu penolakan dan penderitaan menunggunya. Namun kasihnya lebih besar kepada manusia daripada rasa takut. Yesus tahu Herodes berbahaya. Ia tahu akan ada penolakan dan bahkan kematian. Namun Yesus tidak mau mundur. Ia berkata, "Hari ini dan besok aku harus tetap berjalan." Kalimat ini menggambarkan keteguhan hati Yesus dalam menjalankan kehendak Bapanya. Ia tidak berhenti karena ancaman, tidak surut karena ketakutan. Kasihnya kepada manusia membuat Yesus terus berjalan menuju Yerusalem, tempat nanti ia akan dibunuh dan disalibkan. Meski ia tahu di sanalah ia akan mengalami nasib yang sangat tragis. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ketaatan Yesus kepada kehendak Allah merupakan gambaran sejati ketaatan dan keberanian iman. Seringkali kita pun sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang menghadapi atau mengalami tantangan dalam panggilan kita sebagai orang beriman. Mungkin sebagai imam, mungkin sebagai biarawati, sebagai suami istri dalam mempertahankan keluhuran sakramen permandian dan perkawinan dan sakramen-sakramen yang lain, tantangan dalam menjalankan tugas sebagai penggerak kombas, dewan paroki, dan lain-lain. Namun, Injil hari ini mengingatkan kita bahwa jika Tuhan memanggil, Ia juga akan selalu menyertai kita. Maka janganlah kita lari dari salib, karena di sanalah kasih Allah akan bekerja. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ketika Yesus berkata, "Yerusalem, Yerusalem," itu bukan teriakan marah, melainkan ratapan yang penuh dengan kasih. Yesus adalah kota yang seharusnya menjadi pusat ibadah dan kedamaian, namun justru menolak utusan-utusan Allah. Meski begitu, Yesus tidak membalas dengan kutukan, melainkan dengan kasih yang lembut. "Betapa sering aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tapi kalian tidak mau." Induk ayam tidak pernah menyerah melindungi anak-anaknya, bahkan rela mati demi menjaga dan melindungi anak-anaknya itu. Demikianlah hati Yesus terhadap kita. Kasih-Nya yang tetap setia meski sering ditolak. Ia tetap merangkul kita meski kita melarikan diri. Ia terus mencari kita dan rindu untuk selalu menemukan kita. Beberapa kali kita pun menolak Tuhan dengan dosa, dengan sikap acuh tak acuh, atau dengan hidup yang tidak setia. Namun Ia tetap datang mencari kita, menanti kita, memanggil kita pulang di bawah sayap kasih-Nya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yerusalem menolak Yesus, tetapi penolakan itu tidak menghentikan karya keselamatan dari Allah. Salib yang tampak sebagai kekalahan justru menjadi kemenangan kasih dari Allah. Inilah misteri iman kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang melalui persekutuan gereja Katolik yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Tuhan bisa mengubah penolakan menjadi rahmat, luka menjadi sumber penyembuhan, kematian menjadi kehidupan baru. Maka jangan pernah berpikir bahwa dosa atau kegagalan kita terlalu besar untuk diampuni. Kasih Tuhan tidak pernah menyerah, bahkan
terhadap hati yang paling keras sekalipun. Kasih Tuhan mampu menembus kerasnya hati kita yang sekeras batu. Yang penting adalah kita membiarkan kasih Allah, kasih Yesus menembus dan memecahkan batu-batu yang keras dalam hati kita, dalam hidup kita masing-masing. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, mari terus kita berlangkah maju bersama, menata kehidupan kita ke arah yang semakin sesuai dengan kehendak-Nya. Semoga kita pun akan menikmati hidup berbahagia bersama Tuhan, karena kita telah bertobat dan setia di jalan salib kita masing-masing. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.